kasih bagi yang sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syuhda Cahaya Sukma. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya kan? Semoga puasanya lancar. Nah, buat teman-teman yang baru lihat channel ini atau yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Saya tunggu. Terima kasih bagi yang sudah like, comment, and subscribe. Guys, kita akan upload video baru setiap minggunya. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa ya, aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman enggak ketinggalan video dari channel ini, oke? Nah, di video kali ini saya akan membahas hal yang menarik nih. Nih guys, yang mana kisah ini tuh menjadi kisah supranatural pertama yang tercatat sebagai hasil investigasi dari pihak kepolisian di Spanyol. Kira-kira gimana sih kak kisahnya? Yuk kita simak videonya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Nah nih guys, ini adalah sebuah kejadian nyata yang terjadi di sebuah apartemen yang bernama Calle Luis Marin yang berlokasi di Madrid atau di Spanyol. Yang terjadi pada tahun 1991 dikenal sebagai kasus De Vallecas atau kasus Vallecas. Peristiwa ini dialami oleh seseorang yang bernama Estefania Gutierrez Lazaro. Nah, seorang gadis Madrid berusia 15 tahun atau yang masih pelajar ya guys ya, yang tinggal bersama oleh orang tuanya. Nah, di sebuah apartemen tersebut, ia sangat tertarik pada sesuatu yang berbau spiritual. Nih guys, pada suatu hari, si Estefania mengajak dua orang temannya untuk bermain papan Ouija. Nah, papan Ouija itu yang seperti kita tahu permainan jelangkung lah ya, itu guys. Nah, bermain papan Ouija itu di sekolah. Nah, niatnya itu ia ingin memanggil mantan pacarnya yang sudah meninggal akibat kecelakaan motor. Nah, mungkin si Estefania itu masih penasaran dengan kejadian tersebut, makanya ia ingin bermain papan Ouija itu. Nah, papan itu ia dapatkan di kakek tua yang mengatakan bahwa Estefania masih memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan arwah atau orang yang sudah meninggal. Kakak itu menegaskan ke Estefania gitu kan. Estefania memutuskan untuk mencoba papan Ouija itu di sekolah. Nah, suatu ketika papan Ouija itu menunjukkan kata yes. Ketika Estefania bertanya, apakah kamu ada di sini? Nah, kegiatan terlarang itu diketahui oleh sang guru yang ada di sekolah. Guru tersebut merusak dan mematahkan menjadi dua papan Ouija tersebut. Jadi dibelah dua gitu ya. Nih guys, setelah kejadian yang ada di sekolah dan ketahuan sama gurunya itu, nah dua teman Estefania itu mengaku melihat sebuah asap yang keluar dari papan Ouija yang dibelah dua tersebut. Dan secara tidak sengaja Estefania menghirupnya. Asap tersebut terhirup melalui mulut dan hidung Estefania. Sejak saat itu Estefania mengalami insomnia, halusinasi, dan epilepsi. Guys, halusinasinya itu membuatnya bisa mendeskripsikan seseorang yang datang pada saat malam hari. Nah, mungkin ini Estefania didatangi dengan arwah-arwah tersebut ya. Ia melihat orang tanpa wajah menggunakan berpakaian jubah dan selalu memintanya ikut dengannya. Nah, ia pernah bilang pada saudara laki-lakinya bahwa ia pernah melihat bayangan hitam masuk ke dalam tubuhnya. Pada malam hari, Estefania juga berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti semua orang. Kejadian itu membuat khawatir orang tuanya sehingga berbagai cara telah dilakukan dengan membawa Estefania ke banyak dokter. Kejadian halusinasi, insomnia, epilepsi yang terjadi pada anaknya Estefania itu membuat orang tuanya khawatir guys, dan cara dilakukan sudah apapun, membawanya ke dokter. Namun pada saat ke dokter, para medis tidak mendeteksi apa penyakitnya, penyakit mentalkah, kejiwaankah, dan para medis tidak mendeteksi apapun. Jadi ya pihak kedokteran tidak mengetahui karena
posisi Estefania itu normal-normal saja gitu ya. Kronologis kejadiannya nih guys, pada tanggal 13 Juli 1991, Estefania ini menyerang adik perempuannya sendiri yang bernama Marianela. Dan ia pun mendorong adiknya hingga tersungkur di lantai. Kemudian sesaat setelah itu ia pun jatuh dengan mulut berbusa. Nah, keesokan harinya nih, tanggal 14 Juli, Estefania mengalami epilepsi parah sehingga membuatnya koma dan meninggal pada malam hari di kamarnya. Dokter bilang kematian tersebut tidak dapat dijelaskan atau tidak terdeteksi oleh para medis selama 6 bulan. Ia akhirnya menyerah dengan penyakitnya. Kematian tersebut tentu saja memukul hati orang tuanya dari Estefania tersebut. Orang tuanya yakin bahwa kematian anaknya ada hubungannya dengan papan Oija yang telah dimainkan anaknya itu. Nah nih guys, ada kejadian aneh pasca kematian Estefania. Yang pertama, ada kejadian paranormal activity di apartemen milik keluarga Gutierrez tersebut meningkat. Nah, orang tuanya Estefania juga mengaku telah dihantui oleh teriakan anaknya memanggil dari ruang di apartemennya. Padahal kan sebenarnya Estefania sudah meninggal. Kemudian ada hal-hal aneh, objek yang berpindah sendiri, kayak contoh tiba-tiba meja bergerak sendiri, berubah sendiri seperti itu ya. Tertawa seorang laki-laki yang menggelegar melewati tembok secara tidak sengaja gitu ya. Gelas pecah tanpa diketahui sebabnya dan pintu yang tertutup sendiri suatu malam. Sang ibu terbangun karena ada yang menyentuh tangan dan kakinya pada saat ia tertidur. Wah, gimana merindingnya gitu lah ya guys pada kejadian itu. Nah, keesokan malamnya itu anak paling kecil, bungsunya itu terbangun ketakutan dan ia menemukan pergelangan tangan anaknya dibanting ke tembok guys. Nah nih guys, kita berlanjut pada 1 tahun kemudian. Pada tanggal 27 November 1992, keluarganya dari Gutierrez ini melaporkan kejadian aneh tersebut kepada pihak kepolisian. Inspektur Jos Negeri membawa 2 agen untuk menginvestigasi apartemen tersebut yang ditinggali oleh Estefania. Dalam laporan investigasinya ditulis pintu sebuah lemari yang terbuka dengan keras sehingga hampir mengenai para agen. Suara keras yang berasal dari balkon, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dan lendir coklat aneh yang berada di meja samping tempat tidur, salib yang terbelah dan jatuh di tanah, 3 cakaran di dinding, dan penurunan suhu yang drastis ketika mereka memeriksa kamar mandi, tempat yang paling berhantu di rumah itu guys. Polisi tersebut akhirnya meninggalkan rumah itu dengan terburu-buru dan mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sana. Nah, kejadian tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Dan tepatnya pada tanggal 1 November 1993, 2 tahun setelah kematian Estefania, tiba-tiba foto Estefania terbakar di ruang tamu guys. Anehnya nih, hanya bagian wajahnya saja yang terbakar, sedangkan perabotan di dekat foto tersebut itu utuh dan tidak sama sekali rusak. Nih guys, kejadian terakhirnya pada 1 November 1993, 2 tahun setelah kematian Estefania tersebut, tiba-tiba foto Estefania terbakar guys di ruang tamu. Anehnya hanya sebagian saja, bagian wajahnya saja nih guys nih yang terbakar, sedangkan perabotan yang ada di dekat-dekat foto tersebut nih aman-aman saja, utuh, tidak ada kayak terbakar sedikit pun gitu ya. Nih guys, menurut kalian itu gimana? Coba dong komen di bawah ya. Saya juga mau tahu dong pendapat dari kalian semua. Oke. Nah, itu tadi penjelasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, bagi kalian yang mau request video-video selanjutnya, bisa ya kalian DM di Instagram saya atau komentar di bawah. Oke, saya juga gak sabar untuk melihat teman-teman semua. Oke, bye-bye. See you next video.